sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ustadz Haji Muntad Maulana Sembodo SAG, yang kami hormati Kepala SMK Ma'arif NU 1 Medan Bapak Muhammad Kurdaini SPDI MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Ma'arif NU 1 Medan, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku pembawa acara akan membantu jalannya kegiatan recovery PKL dengan susunan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Ma'arif. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Acara inti. 5. Penutup. Yang pertama, marilah kita buka kegiatan recovery PKL ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Ma'arif. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengembangkan Islam yang berhaluan halu, sunnah wal jamaah. Saya Ma'arif Nahdlatul Ulama di negara Pancasila. Selanjutnya acara ketiga, sambutan kepala sekolah. Sambutan ini sekaligus menjadi arahan serta motivasi bagi peserta setelah melaksanakan kegiatan PKL. Kepada Bapak Kepala SMK Ma'arif NU 1 Medan, Bapak Muhammad Kurdaini SPDI MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Muntad Maulana Sembodo SAG. Beliau juga sebagai Kepala SDIT Salsabila 5 Purworejo. Yang kita hormati Bu Ida Pramintari, Pak Angga, dan juga tim PKL, Bapak Ibu guru pendamping semuanya. Yang kita hormati anak-anakku semuanya, kelas 12 di seluruh konsentrasi keahlian yang tidak perlu kami sebut namanya satu persatu. Jadi di absen kesuwen itu malah rampung-rampung. Semuanya yang kita cintai dan ada di hati kami. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, panjenengan semuanya berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ini juga menjadi hal yang baik untuk kita pada hari ini. Sholawat beserta salam kita sanjungan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pendamping, anak-anakku semuanya yang kami hormati, kami banggakan dan kami sayangi. Alhamdulillah ini kita bisa melaksanakan kegiatan recovery setelah 6 bulan panjenengan semuanya praktek kerja di tempatnya masing-masing. Ini berbeda-beda, betul ya? Ada yang sama, ada yang satu tempat, dan ada yang berbeda tempat. Dan saya yakin pengalamannya juga berbeda. Juga berbeda juga antara pengalaman pembelajaran di tempat PKL maupun pembelajaran di sekolah. Nah, beberapa waktu yang lalu, cerita sedikit ini, kita punya beberapa anak yang juga
PKL sama seperti kalian mungkin sekitar di tahun-tahun 2011-12 atau sekitar tahun berapa, masih belasan. Jadi anak yang PKL itu kan otomatis menyesuaikan dengan kebiasaan di tempat PKL-nya masing-masing. Kalian juga seperti itu kira-kira ya. Nah, ada hal yang menurut kami menjadi tidak baik karena apa? Karena setelah PKL kebetulan di tempat PKL itu mendapatkan semacam honor atau semacam gaji atau semacam sekedar reward atau penghargaan. Nah, setelah selesai PKL ini yang tidak baiknya anak tersebut wis ora semangat sekolah balik karena sudah tahu uang, sudah setiap saat pegang uang karena diberi dari pimpinan tempat yang di PKL ini. Nah, sehingga dia tidak mau sekolah, pingin mau arah kerja, yang penting oleh duit. Ini sudah 2 tahun menimba ilmu di sekolah, moro-moro setelah PKL tinggal hanya beberapa bulan saja, ini sudah tidak mau neruske le sekolah, le berjuang selama sekian tahun belakang. Tidak pernah diperhitungkan bahwa 2,5 tahun itu pengorbanan yang luar biasa. Ngentek bodoh dunyo. Betul apa tidak? Nah, itu hanya gara-gara uang 50.000 satu bulan itu wis males sekolah. Karena wis dikei duit. Nah, ini bahaya sekali. Gitu ya, bahaya sekali. Dan itu terjadi, kami mengalami tidak hanya satu kali yang seperti itu. Anak-anak setelah PKL wis males sekolah meneh. Hanya karena dapat uang dari tempat kerjanya. Ini makanya mengapa ini kita perlu ada semacam recovery, semacam penguatan niat untuk kembali belajar di sekolah. Karena nuwun sewu, di tempat PKL pembelajaran hanya bersifat praktis dan sifatnya untuk penguatan skill, sebenarnya juga tambahan dari penguatan soft skill. Sebenarnya bagaimana kita ketemu dengan pelanggan, bagaimana kita ketemu dengan rekan kerja, bagaimana kita ketemu dengan pimpinan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang harus diperhatikan betul sebenarnya. Bagaimana kita bersikap dengan rekan kerja yang baik, seperti yang tadi kami sampaikan di upacara. Bagaimana kita bersikap yang baik dengan pimpinan kita, bagaimana kita bersikap baik dengan customer kita. Kalau kita tidak bisa mempertahankan kebaikan itu, maka akan rezeki kita akan hilang. Nah, termasuk niatan begitu kita masuk di dunia ke-PKL-an, masuk di dunia kerja, itu berbeda jauh dengan apa yang ada di sekolah. Nah, ini kadang-kadang menjadi pikirane, niati sekolah dan lain sebagainya menjadi rodok-rodok luntur. Ini kan bahaya sekali. Makanya kita perlu recovery agar niat kita menjadi lebih lurus lagi, lebih kuat lagi. Jangan sampai kita berkorban 2,5 tahun itu sia-sia. Oke, sia-sia. Karena apa? Masa depan kita itu masih jauh ke depan. Eman-eman. Hanya sekedar godaan sedikit, kita itu akhirnya gelewah. Godaan duit sidik gelewah. Itu kan eman-eman banget, betul kan ya? Ya, saya mohon anak-anakku semuanya, ini khususnya angkatan tahun ini harus lebih kuat lagi untuk menapak masa depan, sehingga niatannya, tekadnya harus lebih diperkuat lagi. Sekolah yang lulus sampai oleh ijazah, terus nanti mendapatkan satu alat yang bisa digunakan sebagai tambahan wasilah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak perlu matur banyak, mungkin beberapa hal itu yang perlu kami sampaikan di forum ini. Terima kasih nanti kepada Bapak Muhtar untuk dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan motivasi yang lebih lagi kepada anak-anak kami, juga bisa membuka wawasan karena dunia ini lebih luas dari yang kita bayangkan.
Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, yang terhormat Bapak Muntar Wawan Suboto SAG, yang menghormati Pak Kepala Sekolah, Pak Ordene SPD MPD, pada Bapak Ibu Guru, panitia recovery yang kami hormati juga, kepada anak-anakku sekalian kelas 12 ya, kelas 12 semua jurusan, semua kompetensi keahlian. Gimana Pak, saya izin berdiri nih. Gimana, sehat semua? Gimana Pak, pertama kali masuk ke sekolah ini gimana? Ya, semangat ya, ya pastinya semangat. Nah, sebelum kami melanjutkan acaranya, kami akan memperkenalkan dulu nih. Sudah kenal sama Bapak Untat? Belum? Belum, oke. Saya akan membacakan CV dari narasumber kita di pagi siang hari ini. Beliau yang sudah berada di depan, di samping kanan Pak Kepala, Pak Haji Muntar Wawan Suboto SAG. Ya. Nah, lahir di Klaten tanggal 21 Mei 1973. Pendidikan terakhir Fakultas Dakwah IAIN Suka, Yogyakarta. Tinggal di Kota Gede, Yogyakarta. Nomor HP 0821 3315 2254. Email untatws212@gmail.com. Nah, beliau Pak Haji Muntar itu laju dari Yogyakarta. Beliau bekerja di SDIT Salsabila sebagai kepala sekolah. Nah, ini perjuangannya luar biasa. Kalian yang laju cuma 2 kilo, 5 kilo, tidak ada bandingannya dengan beliau. Nah, beliau itu semangatnya luar biasa. Satu hari itu bisa menempuh jarak 120 km per hari. 120 km. Nah, kalian berapa kilo? 2 kilo palingnya, 3 kilo. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah dengan tambah semangat di hari ini. Nah, jadi Pak Muntar ini pernah menjadi dosen di STITY Gunung Kidul, dosen PGTK Tarbiyatun Nisa Bogor, dosen STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, direktur TPAL AMM Kota Gede Yogyakarta, direktur pendidikan Al-Quran Mu'ad bin Jabal Jogja, guru Rohis TK Negeri Pembina Yogyakarta, kepala SDIT Salsabila Prambanan, kepala SDIT Salsabila Al-Ihsan Magelang. Ini sangat luar biasa pengalaman Pak Haji Muntar. Nanti semoga ini bisa menjadi motivasi buat kalian. Kalian masih panjang, kalian masih perjalanannya itu masih panjang ya. Barangkali nanti Pak Muntar ini bisa menjadi panutan kalian. Yang untuk aktivitas sekarang, jadi beliau Ketua 2 Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan SPA Indonesia, Bidang Diklat Timnas PMPAI, Tim Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran Indonesia, Tim Penata Nasional Metode Iqra, Pembina KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Multazam Yogyakarta, Mudir Pesantren Pengkaderan Ma'had Ali Lembah Quran Al-Amin LIA Klaten,
Kepala SDIT Salsabila 5 Purworejo, Dewan Syuro PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia, Dai, Juru Kisah, Trainer. Nah, ini kota-kota yang pernah dikunjungi Pak Haji Wontak. Nah, ini sudah melanglang buana, hampir dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ini sepertinya sudah di kunjungi ya sama beliau. Yang pertama itu ada dari Papua, Manowari dan Sorong. Di Pulau Sulawesi ada di Gorontalo, Luwu, Makassar, Palu, Kendari, sama Pangkep. Nusa Tenggara Barat ada di Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram, Bima. Nusa Tenggara Timur, Kupang, Soe, Oe, Inde, Alor, Ambon di kota, Pulau Bali ada di Badung dan Denpasar. Kalimantan ini banyak sekali dan kota-kota dikunjungi, hampir semua di Pulau Kalimantan sudah dikunjungi di kota-kota besarnya. Terus di Sumatera dari Lampung sampai ke Padang juga hampir semua sudah pernah dikunjungi oleh beliau. Jawa Timur dari Surabaya, Gresik, Lamongan, dan banyak lagi. Jawa Tengah ada di Solo, Semarang, Kendal, Tegal, Purwokerto, Blora, Purworejo tentunya ya. Sini Jawa Barat ada di Bandung, Ciamis sampai ke Jakarta, mungkin Banten juga. Berarti sudah nampak kilasnya itu luar biasa ya. Seluruh Indonesia sudah dikunjungi oleh beliau. Ya, yang selanjutnya hari ini saya akan membawakan menjadi moderator. Perkenalkan, saya Arista Anggariawan ST. Di sini saya sebagai guru, ada tugas tambahan saya menjadi wakil kepala bidang humas dan kebetulan koordinator di BKL tempat. Yang selanjutnya mari kita buka dulu dengan pantun ya. Nanti misalnya saya pas pantun itu kalian ya disambut dengan cakep gitu ya, jangan seperti itu. Oke, kita coba dulu, hey. Nah kan belum konsentrasi. Kalau hey itu ya halo, belum ya, belum. Nah, sudah sudah tersimpan sebagai memori kalian. Kalau saya bilang hai itu menjadi jawabannya itu halo, hai, halo. Oke, sebenarnya ini adalah langkah untuk membuka tutup botol kalian atau tutup toples kalian biar konsentrasi. Saya ulangi lagi, halo. Oke. Saya pantun ya, jangan lupa cakep gitu loh. Saya tuh gak garing di sini. Oke, biar nanti dulu. Saya capek dulu. Pergi ke taman memati melati. Melati putih harum baunya. Selamat datang kami ucapkan sepenuh hati. Ulangi. Selamat datang kami ucapkan sepenuh hati. Semoga acara berjalan lancar dan bermakna. Kiranya itu dari saya langsung nanti ini materi akan dibawakan oleh Bapak Haji Wontak Wawan Suboto SAG. Kepada beliau kami persilakan. Siap menjawab semangat. Yang menjawab semangat saya doakan semoga cepat masuk surga. Siapa yang pengen cepat masuk surga? Pengen ya Mbak? Monggo, malaikat izroil masuk surga pasti dulu ya. Suaranya kasih, makasih ya. Coba cek dulu ya. Coba cek. Oh, dulu kita sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi mujahidin at-tahirin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebelumnya kita ngaji dulu satu ayat, dibaca 1, 2, 3. Terus putra juga ikut. Ada tanda wakaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya 1, 2, 3. Suratnya Al-Baqarah 218. Sudah hafal belum? Al-Baqarah 218. Sudah hafal belum? Al-Baqarah 218. Mari kita ulangi bersama-sama 1, 2, 3. Cepat apa? Oh, cuma itu yang ditanya, bukan bunyi dari surat. Bukan begitu. Tepuk tangan dulu. Ya Allah. Yang pertama bersyukur pada Allah. Oh ya, kepada Bapak Kepala Sekolah yang tadi di sini, tapi sudah beliau jalan-jalan dan sudah sempat izin. Alhamdulillah Bapak moderator kita, ya Allah, cakep. Kalau saya coklat itu cowok klaten. Kak beliau cakep bumen ya? Oh bukan, campur mau jadi campur. Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pagi yang cerah kita bisa berjumpa dalam acara motivasi recovery PKL. Kita sambut Ustaz kita, Ustaz Muntat Wawan Sumoto dari Yogyakarta. Tepuk tangan dulu ya. Oh ya, masih ada yang noleh ke sana. Ustadznya tuh di sini. Noleh ke sana. Ustadznya tuh di sini. Makasih ya. Insya Allah. Baik. Pertama sekali lagi bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Allah telah memberikan kita nikmat luar biasa. Sesungguhnya Allah telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Inna artinya, tadi saya terjemahkan dulu. Sesungguhnya Allah telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Itu terjemah dari Inna a'toina kal-kautsar. Jadi tidak harus Qurannya baru terjemah. Ini terjemah dulu baru Qurannya. Cek dulu sekarang, semangat. Siapa yang menolong kita? Allah.
nilainya baru sewidak telu, kurang semangat. Siapa yang menyehatkan kita? 81. Semangat lagi. Siapa yang menyembuhkan kita? 94. Kurang dikit. Siapa yang melahirkan kita? Salah, nilainya 0. Siapa yang melahirkan kita? Salah, Mbak Yu. Yang melahirkan bapak lah, ya Allah. Bapaknya kepriwet nyobel kayak ini. Yang melahirkan kita tetap wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah melahirkan kamu dari perut simbokmu. Jadi yang melahirkan kita tetap Allah. Kalau ibu yang melahirkan, paling ibu bilang begini, Dek, gue bisa ngasih 10 dino. Ibu turun duit, kamu mau ibu lahirkan 2 tahun lagi. Karena yang melahirkan ibu kan terserah ibu, bisa begitu. Oh iya nak, kamu mau ibu lahirkan, nunggu sawai payu. Nanti kamu kasih nama ibu kamu nanti namanya Wahyu. Sawai payu. Wahyu kuing Zamrongi, sawai payu kue lahir, rebu payu jam 2 bengi. Bisa gitu? Bisa. Enggak bisa, semuanya atas izin Allah. Baik, salawat serta salam semoga unjuk dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Semoga kita semuanya besok bisa ketemu dengan Rasul di surga kelak. Yang berikutnya siap-siap untuk konsentrasi. Malah bawa terasi. Sekarang mau saya cek konsentrasinya. Kerja, belajar, apapun butuh konsentrasi. Kalau ibadah, sholat namanya khusyuk. Coba saya mau cek konsentrasinya. Konsentrasi. Dengarkan perintah saya. Tangan ke atas. Dengarkan perintah saya, tangan ke atas. Ternyata betul dugaan saya, 99,9% tidak konsentrasi. Lalu disuruh mendengar kepada begini kenapa? Saya tadi bilang dengarkan perintah saya, perintahnya didengarkan. Kok pada begini kenapa? Saya tadi bilang apa toh? Berarti cukup didengarkan. Sekarang perintahnya saya ganti, ikuti perintah saya. Ikuti, tangan ke atas. Saya nggak suruh menirukan suara saya, bukan. Ikuti perintahnya, tangan ke atas. Yang tidak mau praktek saya doakan, ya Allah semoga semua mau praktek. Itu doanya. Ke atas, ke depan, ke bawah, konsen. Ikuti perintah saya. Ke depan, ke atas, ke bawah, konsen. Ikuti perintah saya. Ke depan, ke depan enggak mas, depan kok begini, ke depan tuh begini, Pak Umar tuh begini, terserah saya sama begini, terserah saya. Yang penting kan perintahnya ke depan. Tidak usah tepuk tangan. Semangat, pede, depan sendiri. Salah enggak? Baik, konsentrasi berikutnya. Tebak-tebakan dulu ya. Anda punya 20 detik untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Tebak-tebakan. Jika seorang dokter memberikan 3 pil pada Anda dan memberitahu Anda agar Anda meminumnya setiap setengah jam, 3 pil minumnya setengah jam, berapa waktu yang dibutuhkan? 3 pil, 1 pil minum setengah jam, berikutnya minum setengah jam, berarti yang dibutuhkan berapa mbak? 1,5 jam. Salah. Setengah jam. Salah. 3 menit wow, tambah salah 1,5 jam.
Berapa? Yang dibutuhkan 1 jam. 3 pil setiap setengah jam minum. Pil pertama diminum, setengah jam berikutnya diminum, yang ketiga diminum. Jadi 1 jam, ya kan? Karena pil pertama nggak butuh waktu kok. Ya Allah, ya Allah. Ayo, hati-hati, ya cermati. Ya. Berikutnya, jawabannya 1 jam. Jika sekarang Anda minum pil berarti 2 pil lagi, tersisa 2 pil tersebut diminum lagi dengan waktu setengah jam berarti 1 jam. Yang kedua, bagilah 30 dengan setengah, kemudian tambahkan 10. Berapa hasilnya? 20. Bagilah 30 dengan setengah lalu ditambah 10. Berapa? Ya Allah. Terus SD dulu kok. Nah, jawabannya 70. Bagilah 30 dengan setengah. Berarti 30 dibagi setengah itu kan 60. 30. 1 dibagi separuh berapa? Ada berapa? 2. 2 dibagi separuh ada berapa? 4. Ya kan? 10 dibagi separuh, bukan 2 loh, dibagi separuh berarti kan 20. 30 dibagi separuh berapa? 60. Lah ya Allah, matematikanya. Nah, ditambah 10 berarti 70. Tepuk tangan dulu. Lah ya. Berikutnya, jika Anda mempunyai sebuah korek api dan masuk dalam sebuah ruangan yang gelap, di situ ada lampu minyak penghangat ruangan, dan beberapa kayu untuk dinyalakan. Mana yang pertama dinyalakan? Kali ini betul, tepuk tangan. Berikutnya, ambillah 3 apel dari 3. Ambillah 2 apel dari 3. Berapa apel milik Anda sekarang? 3. Berapa? 3. Salah. 1 tambah salah. Semakin salah. Yang betul tidak ada. Memangnya 3 apel ini milik Anda, begitu jauh ini apa itu? Ini apel milik orang lain atau milik apel sendiri? Memangnya apel tadi milik Anda? Oh, enggak ada, Pak. Nah, teman-teman, alhamdulillah, makasih Bapak, Masya Allah. Bapak baik deh. Oh, dari dulu saya doakan semoga cepat berangkat haji. Haji itu panggilan. Ya, semoga Bapak segera dipanggil ilahi ya. Tapi bilangnya panggilan ilahi. Oh, enggak jadi. Berarti Haji Abu Rosyid. Abu Rosyid Arab Buddha Rashido. Pak Untat hari ini mau ngurus keberangkatan haji yang tahun ini ke Kemenangan. Nanti habis ini langsung ke Kemenangan Jogja. Baik, satu lagi. Ada bulan yang mempunyai 30 hari. Ada? Ada yang mempunyai 31 hari. Ada? Ada berapa bulan yang mempunyai 28 hari? 1. Salah. Ya betul, 12 bulan. Kan punya 28 semuanya toh? Apa cuma ada 1? Memangnya di lompat dari 27 kemudian 29 21. Tepuk tangan semuanya. Terakhir, satu terakhir. Berapa pasang binatang? Oh, apa? Berapa pasang binatang yang masuk dalam kapal Nabi Musa? Berapa pasang? Yuk. 1 salah. Berpasang-pasangan salah juga. Yang betul yang tidak menjawab, karena pertanyaannya berapa pasang binatang yang masuk dalam kapal Nabi Musa. Nabi Musa nggak punya kapal, yang punya kapal Nabi Nuh. Maka mestinya kita harus teliti. Kalau kita dengarkan perintah dari juragan kita atau dari siapapun, Pak Kepala Sekolah, dari Bu Guru, jangan berpikir jawaban, berpikir
Berpikir ini loh pertanyaannya tuh dipahami dulu. Wah, Masya Allah. Baik, kendaraan 1 menit cek dulu. Kapok 1. Hati-hati, pahami dulu pertanyaannya. 1. Selain 1 jangan tepuk. Kalau saya bilang 1 harus tepuk, ya nggak tepuk berarti dianggap salah. 1. Tepuk 2 di atas sebelah kanan. Tepuk 2. Agak tinggi. Tepuk 2. Selain 1 dan 2 jangan tepuk. 1. Nanti kalau 2 tepuk di atas. Duit. Kok mbak, ya Allah, tepuk tangan dulu. Nama saya agak aneh. Wuntat Wawan Sembodo, sebuah nama yang cukup terkenal di seluruh kuburan yang ada. Wuntat artinya bungsu. Di Purworejo ada juga orang namanya Wuntat. Di Bagelen, Kerendetan, namanya Ibu Sri Wuntat Mawati. Perempuan, Pak Untok laki-laki. Wawan, singkatan Wawan, artinya wajah yang menawan. Sembodo, S-nya sehat, E elok dan edi, M makmur dan merata. Tinggal apa mbak? Apa mas? Makasih, itu bahasa Inggris Jawanya you nyek me, I nyek you and I. Bahasa Jawa itu banyak bahasa Inggrisnya. Pegang, demok, lihat, demok, jadi tegak, degek, gemetaran, deherdek, sembunyi, delek. Itu bahasa Inggris kacau, nggak usah dituruti. Baik. Saya asli Klaten, tinggal di Jogja, di Kota Gede. Dulu tinggal di percetakan Ikro. Nah, itu saja perkenalannya. Baik, saya ingin memulai dari sebuah pertanyaan ini. Silahkan dijawab. Badhe tindak pundi, hendak kemana mau pergi? Setelah ini mau pergi kemana? Pulang kemana? Rumah yang mana? Yang itu apa yang ini? Sudah siap apa belum? Assalamualaikum mbak. Nama ya aku adalah malaikat Israel. Yesus Allah mencabut nyawa. Kamu siap nak? Belum siap. Oh ya, kenapa belum siap? Karena belum menikah. Siap gak siap? Harus. Kalau kita di Sumatera bisa jadi kita ngalami. Ini lihat, karena bila waktu telah berakhir. Saya bijak ini, ya. Perhatikan baik-baik. Andaikan terjadi di tempat kita tsunami, baru liburan di pantai, istrinya di pantai padahal
akan kembali melawan maut. Waktu telah berhenti, teman sejati hanyalah amalan bila waktu telah berhenti, teman sejati hanyalah sepi. Awas, di belakangmu ada mobil, awas. Ya, mati. Kalau sudah begini, apa yang kita andalkan? Keluarga kita, duit kita, bapak kita, siapa yang mau kita andalkan kecuali amal kita? Waktu telah berlalu, teman sejati hanyalah amal bila waktu yang kita bawa hanya amal. Mumpung masih di dunia, mumpung masih hidup, beramal solehlah. Niatkan apapun beramal soleh. KPKL kemarin luruskan niat beramal soleh. Tak terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ayo, saya mau tanya, PKL kemarin niatnya apa? Cari duit kah? Karena perintah Pak Kepala kah? Karena program SMK kita kah? Hati-hati kalau lihat begitu, nanti masuk surga nggak akan masuk surga karena ditolak Allah. Niatmu cuman pengen menjalankan perintah kepala sekolahmu, ya sudah laksanakan. Niatmu cari duit, surga nggak dapat. Niatmu cari duit, Allah sesuai dengan sangkaan hambanya. Halo saudaraku, halo. Oh, kalau lu jawabannya hai ya. Hai. Dimale ikut. Hai, hai, halo. Pinter. Halo, halo, hai, 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 halo, 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 hai, hai, halo. Kali ini bisa bahasa Jawa ke Arab-Araban. Tadi bahasa Inggris, sekarang Arab. Pakai guna jadi berdengung. Saudaraku, makanya selalu diingatkan oleh Allah, dunia kita tinggalkan. Baca 1, 2, 3. Artinya cita-cita kita harus sampai masa depan hari kiamat. Cita-cita enggak cuma aku besok pengen sugih, aku besok biar iso kerja, aku besok duwe omah. Enggak gitu saja. Tapi jauh ke sana. Ini loh kita tinggalkan. Ayo, mau saya tanya, di kampung sini pas pemberangkatan jenazah adanya bawa mangkok isinya beras kuning, dicalke gitu, sama uang dilempar. Ada? Nggak ada? Ada? Ada yang ada yang nggak ada. Kenapa kok harus beras kuning sama uang receh dilempar gitu saat pemberangkatan jenazah? Itu mengingatkan yang masih hidup. Orang yang masih hidup ini loh, kalau sudah mati uang nggak berguna lagi, dibuang. Beras kuning itu artinya perhiasan, emas, semuanya dibuang. Bagi yang meninggal sudah nggak berguna lagi kecuali yang disedekahkan, ya kan? Karena cuma lambang, uangnya cuma receh, bukan emas beneran. Bayangkan kalau emas beneran dilempar, uang 100.000, oh yang bawa mayat ini 100.000. Itu makanya oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya seluku-seluku bathok, bathoke ela-elo, siramo menyang, oleh-oleh payung mutro. Maksudnya yang bisa mencuci hati itu la ilaha illallah, siramo menyang sono itu
resik ono atimu di musola atau di masjid. Jadi sholat kalau sudah syahadat yang betul, sholat yang betul, dapat oleh-oleh payung mutro, payung mauta untuk mayungi orang meninggal. Orang mati masih butuh payung nggak? Masih. Payung yang begini. Hah? Salah satu misalnya masalah misalnya kampungnya ada yang meninggal, berangkat jenazah menuju makam, suruh bawa payung. Di tengah jalan hujan deras sekali. Enaknya payungnya untuk siapa? Nah, kalau saya untuk godir bahaya. Orang mati sudah nggak kodangan. Nah, yang dibutuhkan adalah niat ibadah karena Allah. Ya, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Maka saya mau tanya, sesungguhnya apa sih yang kita cari itu? Ilmu. Jauh-jauh kemarin 6 bulan PKL, ada yang di Jawa Tengah. Mana Jawa Tengah kategori? Ada yang Jawa Timur PKL-nya. Paling jauh mana? Hah? Mana? Semarang. Pokoknya niat. Kira-kira apa sih yang kita cari? Dari rumah ke sini SMK sekolah biar dapat ilmu. Terus kalau dapat ilmu yang kita cari apa sih? Rahmat Allah atau ulangi mau sukses apa tidak? Katakan sukses. Kalau saya bilang 1 berarti suksesnya pelan saja. Sukses. Kalau saya bilang 2 sukses, 3 sukses. Wah, lebih tinggi. Coba 1 2 3 4 5. Ya Allah, mbaknya langsung maturun Pak. Pada muncaran pawan sembodo. Ayo, sukses. Ya, jadi sukses itu apa sih? Kelompok 1 yang tidak bisa, yang salah tepunya jawab sukses itu apa? Kelompok 1. Kalau kau anak soleh tepuk 1. Kurang semangat tepuknya agak tinggi. Kalau kau anak salah tepuk 1. Nah, salah tadi tepuk juga gitu. Ya kan, yuk. Sukses itu apa? Mbak Alvina. Wah, sukses katanya cuma begini. Siapa yang bisa jawab? Sukses itu berhasil. Berhasil itu sukses. Berarti sukses itu kapan rampung ini bolak-balik itu. Sukses itu yang pertama imannya kuat. Setuju? Rasulullah ditawari berbagai macam, dia tidak akan keluar. Muhammad, kamu butuh apa? Duit, aku beri. Rumah, aku beri. Jabatan, aku beri. Tapi satu Muhammad, tolonglah Islammu jangan disebarkan, ya. Tolong agamamu jangan disebarkan. Itu kamu melarang menyembah berhala. Kalau orang menyembah berhala, orang datang itu menyembah berhala lalu memberi aku duit, hadiah. Lah kalau kamu melarang, aku nggak dapat apa-apa. Muhammad, jadi nggak usah disebarkan ya agamamu. Nabi kita gimana jawabannya? Wahai pemuka Quraisy, andaikan jangankan cuma rumah, cuma uang, bulan atau matahari kalau tak akan di tangan kananku, bumi atau bulan kalau letakkan dengan kiriku, aku nggak akan lepas dari Islam. Oh, nek banter-banter warong. Makanya sekali Islam, kurang semangat. Sekali Islam, apapun jangan dipakai uang untuk tujuan hidup. Tadi kata Pak Kepala Sekolah, begitu PKL ditawari, Mbak, rasa sekolah meneh wae, mungkin tak tompo untuk duit. Ayo, siap. Siapa yang mau? Mau warna apa? Ya Allah, kok ngerti duit apa? Mau nggak? Duduk tapi. Bapak Guru, inilah tip membuat anak menjadi penurut. Siapa bilang muridnya dengan gampang apa hanya diatur gampang? Tadi mau bawa apa? Tadi Pak Gurunya bawa 1. Gak usah bikin itu. Mau nggak?
Duduk rapi, tidak ada suara, kepala menunduk, kepala ke atas, noleh ke kanan, noleh ke kiri, diputar-putar, kan? Gambar jatuh semuanya. Suruh nama, ini kalau saya suruh nyemplung kali, pada nyemplung kali sendiri. Ya Allah, mau nggak? Syaratnya satu, keluar dari agama Islam. Mau nggak keluar dari agama Islam? Mau nggak keluar dari agama Islam? Alhamdulillah. Saya isi. Apapun jangan kau tukar dengan keimananmu. Baik, fisiknya kuat, fisik, ilmunya harta berlimpah. Rasulullah itu kaya apa miskin? Kaya. Beliau nikah dengan Khadijah itu kalau dikumpulkan penduduk Mekah itu 2/3-nya milik Khadijah dan Rasulullah. Sepertiganya milik penduduk Mekah, masih dibagi-bagi. Bayangkan Purworejo ini 2/3-nya milik satu orang misalnya. Kaya raya kan? Sepertiganya milik penduduk ini dibagi-bagi. Khadijah milik 2/3-nya kota Mekah itu hartanya itu miliknya Khadijah dan Rasulullah saat menikah. Rasulullah itu pengusaha sukses. Bahkan saat menikah dengan Khadijah, emas kawinnya 30 unta merah. Satu unta merah itu kurang di zaman sekarang 50 juta. 30 berarti 1,5 miliar. Rasulullah menikah usia 25 tahun punya uang 1,5 miliar untuk emas kawin. Pak Guru, dulu emas kawinnya ngomong uang dan emas plus seperangkat alat sholat. Saya masih meragukan seperangkat, paling cuma separuh perangkat. Kenapa? Kalau semuanya alat sholat berarti gendong sama keranjang sama sholat itu jangan berikan sama istri enggak kan? Cuma sajadah sama mukena berarti baru malah nggak pakai. Saya dulu separuh perangkat alat sholat dan 100 ekor nyamuk. Kalau pertama beloknya menyambung ya. Semua Rasulullah kaya apa miskin? Kaya. Tetapi kekayaannya semuanya digunakan untuk umat. Beliau cukup tidur di pelepah daun kurma. Bukan berarti miskin. Kekayaannya untuk orang lain. Khadijah meninggal sampai kain kafannya saja dia tidak punya. Ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Malaikat Jibril datang membawa kain kafan, diberikan langsung dari malaikat Jibril. Khadijah kaya raya, akhirnya uangnya untuk umat. Maka adik-adik, jangan kaya untuk diri sendiri, tapi kaya untuk rahmatan lil alamin. Tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya, wajib akhlak pemikat. Saudaraku, halo, assalamualaikum. Saya pribadi sering nyari guru, berarti kan guru karyawan. Yang Pak Unta cek itu bukan soal ilmu yang lainnya dulu, akhlaknya dulu, jalannya. Kalau putri-putri ya dadanya medok-medok enggak. Kalau dadanya macam-macam, masuk jadi guru kok malah pakai begini, tambah dikit begini, diratakin. Lalu jalannya begini, langsung kita tolak. Kenapa? Akhlaknya kurang bagus. Tapi kalau begitu masuk, Pak, saya punya beda sini ya. Gimana Pak? Apa yang bisa kami bantu kira-kira untuk sekolah ini? Kami siap loh. Senyum. Masuk kriteria. Makanya akhlak itu penting. Setuju? Ini dia. Otak cerdas, hati bersih, amal yuk semuanya praktek. Kalau saya bilang otak cerdas, tanya begini, otak cerdas. Lalu katakan bilang otak cerdas. Otak cerdas, hati bersih, amal lurus, pikir, zikir, amal, pikir, zikir, amal. Amal, pikir, zikir.
pikir-pikir. Amal pikir, amal pikir-pikir, amal pikir-pikir. Nanti pulang sampai naik motor pikir malah nabrak. Saudaraku, ini kalau kerja namanya, ini kerja keras, ini kerja cerdas, ini kerja ikhlas. Kalau cuman kerja keras, bu sampai tenaganya habis, itu emang sidik saudaraku. Bener kan? Maaf, ada kayu gelondongan, kayu lalu kerja keras dipotongi jadi kayu bakar kurang ngeten, mengucur kayu bakar paling harganya berapa? Dikit kan? Tapi sudah keringetan. Kenapa? Kerjanya kerja keras. Jangan kerja keras, kerja cerdas. Nih, wow, gelondongan kayu ini baiknya apa ya? Kalau cuma dibuat kayu bakar, dapatnya dikit. Oh, aku buat kursi, aku buat meja, aku buat mimbar. Mahal apa enggak? Nah, apalagi sudah kaya mahal, akhirnya dapat, niatnya ikhlas, surga dan dunia dan akhirat dapat. Tepuk tangan dulu, yeay. Halo saudaraku, mana keterampilan? Terampilnya apa saja ini? Tata Buddha ada? Ya, ada. Tata apa ini? Busana. Berarti perempuan dong, busana. Kalau laki-laki Pak Sana. Pak Sana dan busana. Busana. Jangan berpikir aku nanti kerja jadi karyawan di garment, di pabrik aku jadi karyawan. No. Berpikirlah aku siap kerjanya kerja pikir. Aku nanti siap jadi apa namanya juragan, aku punya karyawan, itu namanya kerja mikir. Saudaraku, halo, assalamualaikum. Pak Untal kepala sekolah, ngajar nggak? Enggak. Terus nyapu nggak? Terus di tiap hari satpam jadi satpam gitu nggak? Setiap hari lelehan? Enggak. Datangnya telat, pulangnya telat, tapi kerjanya kerja ini. Karena kerja pikir, nggak ada kok gajinya melebihi kepala sekolah. Ada enggak? Wow, walaupun bu guru, pak guru sini ngajarin sampai kemakalan sampai pagi siang sore, tetap nggak akan gajinya melebihi kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah kerjanya kerja. Maka saudaraku, jangan hanya kerja di bidang keterampilan saja. Dari terampil kemudian otaknya berpikir jadi juragan. Tepuk tangan dulu. Maka harus kita siapkan sekarang. Yuk baca 1, 2, 3. Sekarang wajahnya jelek mana antara itu dengan ini? Jelek mana? Kalau itu katakan itu, kalau saya katakan ini. Jelek mana itu apa ini? Jelek itu apa jelek ini? Jelek ini. Karena saya suka dikatakan jelek. Karena jelek itu jelas lebih keren. Makasih. Itu tawanya kok. Sebentar teman-teman sabar ya. Allahu la ilaha illa huwa tertawanya malah Denny gini. Baik, lalu kita siapkan. Saya ingin menyandarkan pada di sini saudaraku. Pokoknya NU itu sandarannya Quran hadis, betul? Enggak cuma sekedar jalan gitu. Nih, yuk kita terjemahkan. Siap. Inna alladzina amanu walladzina. Langsung. Saya Arabnya ada terjemahnya. Ulangi. Inna alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna mengharap rahmatullah wallahu ghafurun rahimun. Kata kuncinya mencari rahmat Allah. Itu kalau
sudah memberikan rahmat berkahnya, Masya Allah, api saja jadi dingin, betul? Api untuk memakan Nabi Ibrahim, bahkan kerikil neraka jadi dingin, betul? Saat Abraha menyerang Ka'bah, siapkan pasukan Abraha dengan gajah. Suara apa? Suara apa, Mas? Suara Pak Untat atau suara gajah? Maksudnya ini gajah. Kalau ini suara Pak Untat menirukan apa? Coba tebak dulu. Suara Pak Untat menirukan apa? Kurang sempurna. Yang betul kuda lari, tidak pitik. Kalau ini Pak Untat menirukan apa? Belum selesai. Suara halu. Terakhir Pak Untat menirukan apa? Bilang monyet tapi nggak usah muncul ke sini malah monyet. Ulangi. Jadi Abraham menghancurkan Ka'bah. Allah tidak rela. Allah mengutus burung membawa kerikil jari. Ya, pura-pura burung ababil. Ini pembahasan kita tentang rahmat Allah. Yuk, siap jadi burung ababil. Jawab. Assalamualaikum. Kabar gembira, kita mendapatkan amanah dari Allah menjadi tentara Allah, menghancurkan Abraha yang sombong. Siap. Kabar gembira kedua, kita dapat senjata canggih, yaitu kerikil-kerikil dari neraka. Dari mana? Neraka. Kalau begitu semuanya masuk neraka, ambil kerikil. Silakan. Ayo silakan. Silakan masuk neraka. Orang yang gue. Ayo bayangkan gimana? Ternyata kalau Allah sudah memberikan rahmat, neraka saja jadi nggak kepanasan. Tepuk tangan lagi. Saudaraku, Pak Untat pernah pergi ke Hong Kong 10 hari. Ini bukan soal Hong Kongnya, cerita buruh atau TKW di sana. TKW itu kalau di sana namanya BMI. Apa BMI? Buruh Migran Indonesia. Dia kerja, tetapi di Hong Kong hebatnya sepekan sekali libur. Jadi asisten rumah tangga itu sepekan sekali libur. Liburnya itu digunakan untuk kumpul di taman kota, pengajian dan sebagainya. Saya pernah ditanya begini pas kajian itu, Ustaz, boleh nggak dijamak sholatnya? Oh boleh. Tapi dia begini, jamaknya dari subuh sampai isya. Maksudnya ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya dijamak di malam hari. Loh kenapa? Soalnya juragan saya nggak boleh saya sholat, nggak boleh. Nah, terus gimana Pak? Aku nanti nggak dapat uang, aku juga nanti gimana? Saya sampaikan, Mbak, Bismillah, kalau kamu rahmat Allah, mengharap rahmat Allah, yakin rezeki Allah akan datang. Tapi kalau kamu takut, aku juraganku nggak mau, akhirnya nggak sholat, nggak pas. Maka pilihan pertama, keluar dari Hong Kong, kerja yang bolehkan sholat. Yang kedua, kalau tidak, monggo setidaknya sholatnya di kamar toilet, kamar kecil. Kok sholatnya di toilet? Di toilet Hongkong itu bersihnya luar biasa. Kamar kecil itu dibagi lagi, ada untuk ruang mandi sama toiletnya, yang untuk jedingnya itu ada di luar yang tempatnya kering dan bersih untuk cuci. Nah, sholatnya yang di situ, jangan yang di dalam atau di WC-nya itu, nggak boleh. Tapi kalau di sini meskipun karena nggak ada CCTV-nya, kalau ada CCTV-nya, ada yang nggak boleh pakai jilbab. Gimana ya Pak ya? Jawab saya begini, juraganku, wahai orang Hongkong, kalau saya nggak pakai kerudung ini, rambut saya banyak rontok ini ketombenya, maka saya tutup ini biar nanti nggak kena makanan. Nanti kalau saya nggak pakai kena makanan, saya tutupi biar nggak kena ketombenya, nggak kena makanan.
Begitu alasannya. Jadi subhanallah. Jadi saudaraku semuanya, halo. Jangan berpikir jadi pekerja, berpikir jadi juragan. Setuju? Baik, lanjut nih. Ini tadi. Yang pertama supaya dapat meraih rahmat Allah itu beriman. Beriman itu awalnya niat. Pak Ustadz mau cerita sedikit. Nah, ini nih ceritanya. Ada saat perang Uhud, orang-orang Quraisy datang ke Madinah. Para pemuda yang kuat menghadang di bukit Uhud. Ada satu pemuda pada badannya kuat, nggak mau perang Uhud. Namanya? Alah, ngapain perang, mending di rumah saja jaga harta saya. Oleh ibu-ibu Madinah diajak. Hei Kosman, kamu nggak maju perang? Badanmu kuat, jiwamu seperti wanita. Persis nggak nih? Coba lihat. Persis nggak? Persis ada biasanya kalau ngerumpi. Oh di sini enggak ya? Paling daerah sana itu ya. Ya Allah, setiap ketemu ibu-ibu, Badan kuat, nggak maju perang. gitu semuanya. Bahkan ada yang ibu-ibu bawa hadiah. Kosman, Ada apa? sini. Apa sih? Ku kasih hadiah. Apa itu? Buka saja. Lo kok pakaian wanita? Untukmu. Aku tuh lelaki. Lelaki itu maju perang di bukit Uhud. Kamu lelaki tapi badanmu kuat, tapi nggak maju perang. Jiwamu seperti wanita. Oh, dia marah. Dia akhirnya bawa pedang, bawa panah, bawa baju besi. Dia berangkat naik kuda. Dia berangkat. Para sahabat Nabi kaget. Kosman maju perang? Ternyata dia hebat. Dan ternyata betul Kosman itu hebat. Banyak musuh yang dibunuh sampai terobos ke paling belakang. Kosman, singkat cerita di akhirnya Kosman ikut mati perang Uhud. Man, Kosman mati. Para sahabat mengeluh-elukan, oh tadi Kosman hebat, dia maju perang hebat, banyak membunuh musuh. Ada yang mengatakan, oh Kosman pasti pahlawan dari surga. Rasulullah bersabda, wahai sahabat, Kosman ini pahlawan dari neraka. Loh, ya Rasulullah, aku tahu sendiri dengan mata kepala dia banyak membunuh musuh. Tidak salah, cuma niatnya dia bukan karena Allah, tapi karena ingin menunjukkan ibu-ibu Madinah, maka ditolak seluruh amalnya. Apalagi saat dia sudah niatnya salah, saat dia banyak luka-luka, gak kuat, ambil salah satu anak panah dan sudah dipotong, Pak. Makasih, Pak, sudah dipotong. Matinya bunuh diri. Halo. Hati-hati, kemarin kita PKR nggak dapat pahala apapun, nggak dapat berkah dari Allah kalau kita niatnya nggak karena Allah. Kita ketemu dengan Allah. Ya Allah, saya minta surgamu. Loh kenapa? Nah, aku dulu PKR tuh, pokoknya aku sungguh-sungguh juraganku aja seneng banget, malah menawari aku kerjaan, aku nggak boleh sekolah, malah aku ditawari pekerjaan langsung, dapat gaji langsung. Terus aku pengen surgamu, nggak bisa. Loh kenapa? Niatmu kan hanya pengen dapat nilai, dapat ijazah, dan dapat uang toh? Iya, aku sekolah di SMK, niatku biar dapat ijazah. Selesai terus aku kerja, terus niatmu dia dapat uang. Hati-hati. Niatmu dapat uang, niatmu dapat ijazah, maka sudah selesai. Niatmu nggak karena Allah. Allah sesuai dengan sangkaan hambanya. Kalau kita berpikir uang, ya dapatnya cuma uang. Tapi kalau kita berpikir tentang rahmat Allah, dapat surga, dapat dunia akhirat. Tepuk tangan dulu, yeay. Gimana saudaraku? Pahlawan neraka. Niatnya karena diluruskan dan punya tekad yang kuat, punya cita-cita. Tepuk satu.
Sekarang mau saya tanya cita-citanya, yang tepuknya salah. Tepuk 1, tepuk 2 di atas, tepuk 2, 2, 1. Nah, bagus. Hati-hati loh ya. Nah, ini salahnya saya tanya, cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita itu ada 4 nih. To be, aku ingin menjadi. To go, aku ingin pergi. To have, aku ingin mempunyai. To give, aku ingin memberi. Memberi kebahagiaan pada siapa? Siap? Tepuk 1, 2, sate. Gak ada. Ternyata peserta kita bukan hanya dari golongan manusia, ada yang dari golongan jin. Ada suara kok nggak ada wujudnya. Ada yang mau jujur tadi? Silakan. Ya silakan ini monggo. Silakan Mbak. Tepuk tangan Mbak, siapa namanya? Silakan. Cita-cita besok kalau sudah lulus SMK, sudah besar kuliah, mungkin bisa cita-cita menjadi katanya mau jadi manten. Cita-cita menjadi apa? Apa-apa saja. Apa cita-citanya? Ayo saudaraku, harus ditulis, diwujudkan. Tolong nanti PR-nya sampai di rumah, aku mau jadi apa ya? Jangan berpikir jadi karyawan, siap jadi juragan. Siap? Aku mau jadi pengusaha sukses. Sip. Ya kan? Tunggu, aku mau pergi ke Mekah, ke Medina. To have, aku ingin mempunyai nilai baik. Aku persembahkan untuk ibu bapakku yang baik. Aku ingin punya uang banyak. Untuk apa? Untuk aku persembahkan fakir miskin. Aku pengen punya rumah tingkat atas, ku pakai bawa untuk pondok pesantren. Tepuk tangan dulu. Begitu. Hijrah. Apa itu hijrah? Pindah. Nabi kita pernah hijrah yang pertama di sini, Bukit Jabal Nur di Gua Hiro. Kenapa di sini? Lihat. Nah, ini Masjidil Haram. Dulu nggak ada. Ini Gua Hiro. Ini Bukit Jabal Nur. Kenapa Nabi kita di sini? Beliau sering duduk di sini, termenung sambil melihat ini. Kampung halamannya rusak. Kenapa? Karena akhlaknya rusak. Ada yang minuman keras, ada yang menyembah berhala. Maksudnya apa? Beliau menata diri sambil menata kira-kira nanti apa yang harus saya lakukan untuk umatku. Saudaraku, sekolah kita SMK Ma'arif NU atau 1 NU ini, yuk kita gunakan sebagai Bukit Jabal Nur. Masyarakat ini butuhnya apa ya? Kalau motor, sepeda motor roda satu saja ada tidak? Dibuat lagi, busana. Bagaimana saya bisa berdakwah lewat busana? Tetap rapi, tapi tetap dalam kondisi menutup aurat. Wah, aku nanti akan jadi desainer muslim hebat. Ya kan? Jangan sampai jilbabnya jilbab yang ini aja diuntel-untel, namanya jilbab sakaratul maut. Nah itu siap. Maka hari ini sekali lagi jadikan sekolah kita ini sebagai muhasabah diri untuk menjadi pejuang tangguh. Terakhir, jihad. Wajahadu fi sabilillah. Kalau pengen mendapatkan rahmat Allah atau sukses dunia akhirat, 1 atau tekad, 2 hijrah action. Contoh kecil saja. Saya di sini, ya kan? Di sana ada minum. Bagaimana supaya haus saya hilang? Minumnya di sana, saya di sini. Saya harus apa? Apa yang harus saya lakukan? Hijrah, berpindah. Yuk, itu pindah saya. 1, 3, terus 4, terus 5, terus 6, terus 9-nya doa. Bismillahirrahmanirrahim. 10 Alhamdulillah. 11
tutup lagi 12. Untuk menghilangkan haus butuh 12 gerakan. Adik-adik kalau pengen sukses, kerjaannya sukses, jadi juragan, jadi pengusaha sukses, butuh berapa gerakan? Banyak. Makanya saudaraku, bergeraklah. Insya Allah Allah akan memberkahi kita. Terakhir jihad. Saya ingin tunjukkan gini aja. Ya bisa jadi ini saja terakhir. Pejuang itu yang penting punya nggak boleh pantang menyerah. Lompat berhadapan dengan harimau. Hebat kan? Ini harimau beneran ini. Ya orang beneran, tapi fotonya bisa digatrok gitu. Bukan harimau beneran di sini. Pantang menyerah. Pak Ungkat mau tunjukkan yang ini saja. Lihat, buah semangat dan kesungguhan. Orang ini cacat, kakinya buntung, dia buta. Ada yang salah satu kakinya buntung. Saya mau tanya, orang seperti ini di kampung kita, masyarakat kita kebanyakan ngapain? Ya, meskipun tidak semuanya ya kan. Juragan, saya belum makan seminggu, belum makan hamburger. Oh, dia, Masya Allah. Ini adalah lomba idiot. Di Indonesia nggak lulus ujian, kok idiot. Ini adalah lomba olahraga khusus orang-orang cacat sedunia. Di pundak mereka nasib bangsa dipertaruhkan. Di pundak mereka jutaan manusia dia wakili untuk lomba ini. Dia mengatakan, ya saya cacat, tidak salah. Tidak salah saya buntung, tidak salah saya buta, tidak salah saya idiot. Tetapi saya punya semangat yang diberikan Tuhan kepada saya. Oh, bayangkan. Dengan semangat itu saya bangkit. Ya, teruskan. Jangan begini. Teruskan. Bisa jadi mereka bukan Islam. Nih, bisa jadi dia kafir, non-muslim. Tapi dia punya semangat, punya kesungguhan, punya jihad. Apa itu? Sungguh. Mereka mengatakan, ya kaki saya buntung, tapi suatu saat saya ingin punya bisa berlari melebihi orang yang normal. Saya lumpuh, tapi dengan lumpuh saya bisa terus berenang. Nih buta, dia tadi gagal, tapi dia nggak mau dibangunin. Tidak, saya gagal, saya bisa berusaha bangkit sendiri. Allah. Gagal adalah kesuksesan tertunda. Bisa jadi PKL kemarin kita dianggap gagal, bisa jadi, tapi masih ada waktu. Saudaraku, yang penting punya semangat dan kesungguhan. Yuk, adik-adik, bangkit semangatnya. Dia gagal, belok, hampir nabrak. Oleh pendampingnya langsung ditangkap. Besok dia latihan lagi, dia tidak gagal. Bisa jadi PKL kemarin gagal, besok saya tidak boleh gagal. Belajar dari pengalaman. Gagal lagi, jatuh, kakinya lepas. Insya Allah, gagal itu hal biasa. Yang penting tidak boleh patah semangat. Oh, Insya Allah. Mereka orang-orang cacat dan mereka membawa harum negara agamanya. Kenapa? Karena punya semangat dan sungguh-sungguh. Kalau mereka bisa, Anda pasti lebih bisa. Karena tidak ada yang cacat dan digembleng.
dibimbing oleh para guru pendamping kita yang luar biasa. Akhirnya mereka bisa memberikan penghargaan. Yuk kita junjung nama NU kita ini. Yuk kita junjung nama agama kita, junjung nama negara kita. Kalau mereka bisa, Anda pasti lebih bisa. Tepuk tangan dulu. Terakhir Pak Ustaz sampaikan, dan setiap hari kita disemangati oleh Allah begini. Allahu Akbar, kedua tangan. Itu maknanya, hei orang-orang Islam, kamu gak boleh gagal. Angkat kedua tanganmu, berusahalah sungguh-sungguh, pasti kamu berhasil. Ayo, pernah ke Jepang? Jepang itu berhasil apa enggak? Honda dari mana? Kenapa namanya Honda? Karena yang menciptakan namanya Honda. Honda itu nama orang, Soichiro Honda. Punya motor, sepeda ontel, dipasangi motor, akhirnya bisa jalan. Awalnya begitu, banyak yang pesen, berkembang sampai sekarang. Loh, Jepang itu negara maju apa miskin? Padahal dulu dibom Hiroshima Nagasaki. Hiroshima. Yo kaget loh, mestinya negara miskin. Kenapa kok maju tahu nggak? Salah satu rahasianya gini, saya sampaikan 2 menit selesai. Salah satu rahasianya tiap pagi mereka senam. Ayo upacara tadi itu senam taiso, senam menyembah dewa matahari. Hai, lalu rukuk kayak kita rukuk itu kayak kita sholat. Hai, lalu mengatakan satu tangan pakai bahasa Jepang. Ichiban. Ichiban, Ichiban, sampai menatap diwanya, Tuhannya namanya matahari. Ichiban artinya sukses. Dia matahari, izinkan Jepang jadi negara sukses. Dia matahari, Jepang harus berhasil. Dia matahari, Jepang harus hebat. Jepang harus berhasil, berhasil. Boleh, berarti juara. Ayo, saya mau tanya, kita Tuhannya siapa? Jepang Tuhannya siapa? Matahari. Allah kan yang menciptakan Tuhannya Jepang. Jepang cuma menyembah matahari, mereka berhasil dunia. Kita menyembah yang menciptakan Tuhannya Jepang, dialah Allah. Berarti kita mestinya hebat dunia akhirat. Tepuk tangan dulu. 2, Jepang begini saja. Ichiban, kita bagaimana? 2 tangan. 1 tangan dengan 2 tangan lebat mana? 2 tangan. Wow, Akbar. Saat BKN evaluasi, ya Allah, kemarin saya mungkin agak sering gagal. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk bisa bangkit. Ya Allah, Masya Allah. Maka saudaraku, bersyukur, imannya kuat, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Di SMKNU ini kita digeblek untuk jadi orang yang hebat dunia dan akhirat. Semoga berhasil. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan kita semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kata kuncinya adalah supaya dapat rahmat Allah. 1, beriman, dan T. Yang kedua, action, bergerak. Yang ketiga, komitmen, butuh kesungguhan. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan mohon dimaafkan, ada kelebihan tolong dikembalikan. Enggak ada. Pesan terakhir, bila ada sumur di ladang, bila ada sumur di ladang, tolong tetap mandi di kamar mandi. Itulah pesan saya. Bila ada ajaran selain Islam jangan dituruti, tetaplah berislam syarat sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Wawan Bodo SNK. Sesi berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Kami buka nanti 1 pertanyaan langsung dijawab oleh beliau Bapak Haji Muntar. Berapa pertanyaan Pak? Ya, pertanyaannya bebas, bisa
atau dari materi juga bisa. Kami buka dulu 2 penanya. Silahkan yang mau bertanya, silahkan. Tunjukkan jari yang mau bertanya. 2 penanya pertama. Oke, ada. Oh, Mbak Ria. Oke, Mbak Ria. Hah? Langsung saja perkenalkan pertanyaannya. Monggo. Oke, baik, sebelum saya ke pertanyaan, perkenalkan nama saya Nufriatul Fazliyah, biasa dipanggil Yaya atau Ria. Pertanyaan saya tentang sabar. Gimana sih sabar bisa diterapin di kehidupan kita dalam menghadapi omongan orang lain mungkin bisa jadi, ataupun kegagalan dan kesulitan ketika kita terjun di dunia kerja nanti. Itu aja, terima kasih. Luar biasa, sabar. Ada lagi mau tanya? Ada lagi yang mau bertanya? Yang mas-mas, yang lagi-lagi ada pertanyaan? Coba perwakilan 1 siapa? Apa? Haikal? Tanya? Hah? Coba tangan. Ada? Ya. Ada enggak? Baik, saya jawab dulu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjata pamungkasmu. Apa itu sabar? Sabar bukan berarti diam saja, dipukul pun sabar, dimarahin sabar, ditarik-tarik sabar. Bukan begitu. Sabar itu justru malah ada nilai terus-menerus melakukan evaluasi. Ulangi, sabar itu, ulangi, ulang semangat. Sabar itu, ditirukan dulu. Sabar itu terus-menerus melakukan evaluasi. Jadi bukan berarti terus duduk manis, diam saja, bukan begitu. Wah, aku tadi kok dimarahi tentang ini ya, kok kurang rapi. Oh, berarti saya harus bagaimana bersabar untuk memperbaiki. Kamu diajak, misalnya diajak Rasulullah itu diajaknya luar biasa. Sabar yang kedua, fokus. Apa? Nabi kita fokus pada dakwah. Saat dilempar batu, Nabi kita marah nggak? Marah nggak? Saat diludahi marah nggak? Karena fokus dakwahnya, sabarnya. Siapa yang pengen mencontoh Nabi? Yuk kita masuk, kita ludahi, marah nggak? Coba. Mbak Ria, sabar itu kalau kita dicemooh, kamu tuh nggak bisa gini. Nah justru ya Allah, ambil evaluasi, ambil kata-kata kuncinya. Bisa jadi Allah mengutus orang tadi untuk memarahi kita karena kita kerjanya belum bagus. Caranya Allah mengutus dengan orang yang pemarah, sehingga marah-marah kita sabar. Apa sabar? Tetapi kita ambil hikmahnya. Oh, meskipun dia marah tapi kata kuncinya ini. Saya ini dulu waktu kecil, saya umur 3 bulan bapak meninggal. SD, ibu saya jualan buah di Jakarta. Di rumah sama kakak-kakak saya. Kakak saya laki-laki jadi bapak saya. Seakan-akan, wow, saya dimarahi. Akhirnya, ya Allah, dikatakan goblok, dikatakan macam-macam. Saya katakan, ya Allah, saya suatu saat akan saya tunjukkan bahwa saya ini tidak bodoh. Begitu. Saat saya dimarahi, batin saya bilang, suatu saat saya akan tunjukkan bahwa saya tidak bodoh. Bisa jadi Mbak Ria, suatu saat kita dimarahi oleh juragan kita atau oleh pimpinan kita. Jangan dilihat dari sisi marahnya, dilihat dari sisi intinya apa. Oh, itu baik untuk saya, ambil baiknya. Kalau kamu dilempar batu, balas ya. Ambil batu, letakkan. Dilempar lagi batu, ambil, letakkan. Sampai batunya banyak menumpuk. Begitu sampai ke atas, gunakan batu itu untuk
Nah, kita jadi diangkat derajatnya oleh Allah. Sabar yang berikutnya tidak boleh dendam. Nah, 3 sabar. Tadi pertama apa tadi? Terus menerus melakukan evaluasi. Yang kedua, fokus pada tujuan kita. Yang terakhir tadi apa? Nah, yang terakhir tidak dendam. Nah, makna sabar 3 ini mudah-mudahan kalau kita lakukan yakin. Coba nanti belajar dibuka lagi orang-orang yang sukses. Contoh, halo. Ini siapa yang menciptakan 4G? Yang menciptakan 4G internet? Orang Islam atau bukan? Orang Indonesia atau bukan? Namanya Profesor Dr. Engineering Haji Khairul Anwar, Master Engineering Sarjana Teknik dari Kediri. Orangnya maaf, miskin apa kaya? Miskin, bahkan dia yatim, dia nggak punya bapak. Saat lulus SD bapaknya meninggal. Nanti buka di YouTube apa namanya, kisah kehidupan Khairul Anwar, penemu 4G. 4G Indonesia loh saudaraku. Kok dia bisa menemukan? Nah, nanti buka bagaimana kesabaran dia, ujian-ujian hidupnya, dia lalu dengan sungguh-sungguh akhirnya dia menemukan hasilnya. Itu ya Mbak ya, kita poin. Semoga bermanfaat. Ada lagi silakan. Ya, oh masnya di belakang. Monggo mas, ya silakan. Nah, silakan. Nama, nomor kelas, absen berapa? Tadi Khairul Anwar nih. Sekarang ini mas apa namanya ini? Ya, yuk. Mas Ahmad, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya mengenai bab sukses. Ya, mungkin dari Bapak sendiri mempunyai tips and trik buat kami semua yang tergolong, kami itu kebanyakan dari anak-anak yang perintis, bukan pewaris, yang sekiranya bagus secara agama juga buat kami semua untuk mencapai kesuksesan tersebut. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ahmad, luar biasa. Tepuk tangan Mas Ahmad. Sukses itu kata kuncinya ada rumusnya. Yuk pemanasan. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Pemanasan kedua. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Ini rumus sukses. 1 dibagi 0 sama dengan berapa? Itulah rumus sukses. Mari kita lakukan. Tak terhingga atau tak terdefinisikan. Kosongkan hatimu, pasrahkan hatimu, tunduk pada yang satu sana. Bahasa Qurannya La ilaha illallah. La ilaha artinya apa? Tidak ada, berarti nol. Illallah, ada berapa? Maka kosongkan hatimu, tunduk pada aturan Allah. Sukses mas. Boleh saya cerita pengalaman sendiri? Saya ini bukan background kepala sekolah, karena Pak Ustadz itu SAG-nya itu bagian dakwah, jadi nggak ada kaitannya dengan sekolah. Lalu ikut gabung saat kecil. Pak Ustadz tadi dimarahin tuh ya, dimarahin kakak-kakak. Pak Ustadz lari, pelariannya di masjid, sering tinggal di masjid, ketemu dengan anak-anak kecil. Udah akhirnya bergaul,
gembira ria, jadilah ngajar TPA di mana-mana. Di Jogja akhirnya ketemu pada pengasuh pengajian anak-anak, akhirnya punya sekolah. Pak Untat akhirnya pokoknya pasrah pada Allah. Pak Untat pernah jadi kepala sekolah di Magelang dan Purworejo 5 tahun dalam waktu yang bersamaan. Pak Untat tinggal di Kota Gede Magelang 55 kilo. Magelang Banyurip itu 55 kilo. Banyurip ke Jogja 70 kilo. Pak Untas sering tawaf dan juga sa'i. Saat awal ngurusi SD yang pertama di Prambanan, Pak Untas awalnya pakai sepeda motor tua, sering macet di jalan di mana-mana. Akhirnya Allah memberikan rezeki sepeda motor. Saat kemudian ngurusi di Purworejo, ya alhamdulillah diberi Pak Untat diberi sepeda motor roda 5 alias mobil kecil. Saat Pak Untat ngurusi Magelang muter begini, alhamdulillah diberi mobil yang agak mapan lagi, mobil Avanza. Artinya apa? Kalau yakin pasrah pada Allah, yakinlah Allah memberikan rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka. Itu Mas, ya. Jadi 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Madep, mantep, melu, marah. Menurut adik-adik niatkan karena Allah. Bismillah, orang Islam harus jadi pengusaha sukses. Saya punya cita-cita jadi pengusaha sukses, akan kukuasai dunia ini dengan usaha saya seperti Rasulullah dan Khadijah, ya kan? Pasti ada tantangannya, sabar dan sebagainya. Kalau sudah pasrah pada Allah, rezekinya di luar. 1 tambah 1 berapa? Ulangi, 1 tambah 1 berapa? Itu kan pasrah pada pikiran. Kalau kita pasrah pada Allah, 1 ditambah 1 sama dengan 27. Kalau kita pasrah pada Allah, sholat sendiri ditambah 1 orang, 1 tambah 1 pahalanya berapa? 27 derajat. Kalau kita hanya berpikir akal, pasrah pada akal, dapatnya 2 rezeki. Tapi kalau kita pasrah pada Allah, dapatnya 27 rezeki. Tepuk tangan lagi, Mas. Pokoknya pasrah pada aturan Allah, berdoa rezekinya nanti. Orang Jawa mengatakan delalah. Apa delalah? Bahasa Inggris delalah, itu bahasa Arabnya biidznillah, atas izin Allah. Begitu Mas, pokoknya lihat karena Allah yakin. Ya baik, saya kembalikan ke Pranoto Hadi Jalon.